Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir dan longsor menerjang 3 kecamatan di Majalengka, Jawa Barat. Menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD setempat, Majalengka bagian selatan memang cukup rawan. Ibu ini merupakan saksi. Ada gempa. Halo guys, tahu nggak? Kali ini teman kita baru kena tilang. Happy birthday. Udah mulai nih? Sudah. Oh sudah? Ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Hisyam. Video kali ini merupakan video tugas kelompok, yaitu video dokumenter yang berkaitan dengan sejarah lisan. Pembahasan kali ini ialah sebuah bencana alam yang bisa dibilang terparah yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Majalengka. Dampak dari gempa bumi tersebut bukan hanya Kabupaten Majalengka saja, tetapi ada beberapa daerah yang terkena dampak dari gempa tersebut. Ada beberapa daerah yang terkena dampak daripada gempa tersebut. Ada Kuningan, Ciamis, dan Sumedang. Tepatnya pada tanggal 6 Juli 1990 di Kabupaten Majalengka, di Kecamatan Maja Selatan, telah terjadi gempa bumi yang sangat besar. Ada beberapa desa yang terkena dampak dari gempa bumi tersebut. Yang pertama ada Desa Maja Selatan, yang kedua ada Desa Wanahayu, dan yang terakhir ialah Desa Cihaur. Kemarin kita telah melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat tersebut. Melakukan observasi ini secara 2 kali dan dilakukan di hari dan di tanggal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di tempat tujuan pertama kita. Dan di mana ini adalah Desa Maja, teman-teman, yang berada di kota Majalengka. Lagi ngomong kurang apa ya saya tuh tahun 80. Nah, sekitar tahun berarti waktu itu 80. Iya. Kondisi saya pun lagi di rumah waktu itu. Kelompok 4 berhasil menemukan satu narasumber sekaligus menjadi narasumber. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai 2 narasumber dari Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Yang akan saya sampaikan kepada Bapak Suwandi mengenai pada saat kejadian gempa tersebut, apakah Bapak merasakan secara langsung dan ada di lokasi? Dulu ketika terjadi gempa ya sekitar tahun kurang lebih tahun 1990-an ya kalau nggak salah itu ya. Waktu itu saya dan teman saya yang ini itu kalau nggak salah itu waktu itu antara kelas 2 kelas 3. Jadi itu setelah sekolah, bubar sekolah pulang. Setelah pulang itu terjadi gempa bumi. Nah pas besoknya itu sekolah-sekolah dan dinding-dinding bangunan runtuh. Karena waktu itu masih kecil jadi kurang tahu, cuma sekolah runtuh tahunya. Kemudian ada getaran gitu ya yang besar gitu ya waktu itu ya.
kemungkinan dari teman saya ini lebih tahu barangkali dari Pak Ande. Nanti dari Pak Ande akan diinformasikan lagi barangkali. Karena gempa yang terjadi pada waktu itu, apakah memang benar-benar sangat dahsyat? Apakah standar atau kecil? Kalau untuk ukuran besar kecilnya getaran itu mungkin kurang besar kecil. Cuman durasinya itu emang agak lumayan lama. Dan saya pribadi merasakan itu pas kejadian kondisi lagi di rumah. Sampai semacam dinding itu bangunan yang ada di dalam rumah sampai bergetar, goyang gitu kan. Cuman alhamdulillah pada saat itu rumah saya pribadi. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah kembali ingin melanjutkan perjalanan kita. Tadi kita sudah melakukan wawancara kepada narasumber daripada yang langsung merasakan Punten Bapak, kalau dari data yang kami analisis mengenai gempa itu terjadinya pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 6 bulan 7 tahun 1990. Bapak bisa jelaskan secara kronologis nggak Pak? Sebelum kejadian gempa itu Bapak posisi sedang melakukan kegiatan apa Pak? Waktu itu saya masih kecil ya, kebetulan lagi main di bawah di warung di rumah gua sama teman-teman yang masih kecil. Tiba-tiba aja ada suara itu bergemuruh gitu, kalau terjadi gempa lumayan gede gitu tuh. Tahu lah kalau zaman itu berapa kekuatannya gitu kita nggak tahu. Kebetulan di warung itu ya sampai botol makanan pada jatuh semua. Lumayan sih kuat. Orang-orangnya pada berhamburan keluar. Itu mungkin tanyakan ke Bapak, boleh Bapak ceritakan sebelum terjadinya gempa itu keadaannya Bapak sedang apa ya Pak? Ya waktu itu kan dulu saya pada sopir. Ya. Lagi di pasar, dari pasar itu pulang bawa jagung. Pas di Lebak pas tikungan. Itu mobil saya nggak enak gitu ya. Saya berhenti. Pikir saya itu ban kempes gitu. Iya. Terus dia nggak apa-apa. Langsung saya melanjutkan perjalanan. Pas Sukaresmi, ya mau nurunin itu barang jagung. Kan di sana waktu gempa itu mau bangun masjid. Ya. Ternyata batu bata yang udah diberesin, semen semua berserakan. Saya nggak tahu ada apa ini. Ternyata ada gempa gitu. Tadi itu berarti bukannya ban kempes, gempa gitu. Mobil sampai gini-gini ya goyang. Habis turun itu saya langsung mau pulang ke sini. Ternyata pas sampai Wanahayu, lihat itu rumah udah ada yang ininya jatuh tuh tembok-temboknya. Tapi di sana belum ada korban. Lalu terus saya lewat sini pas di balai desa, orang-orang udah pada tergeletak di jalan. Untuk yang korban yang tertimpa. Ya, saya pulang lagi bawa korban. Saya nggak mikirin bagaimana di rumah saya nggak kepikiran gitu. Lihat. Kalau masalah pagi. Berarti ketika gempa itu terjadi, Bapak posisinya sedang ada di rumah Pak atau lagi di luar? Lagi main di bawah. Kalau di rumah sini cuma kebetulan bapak yang tadi pakai motor itu kebetulan bapak lagi sakit. Katanya bapak itu pada sewaktu gempa loncat ke atas tuh, naik ke atas gitu. Kalau daerah sini nggak begitu parah, yang parah itu daerah desa, yang blok desa itu lumayan itu. Sampai rumah ada yang roboh, malah ada orang yang kena kekubur, runtuhan rumah, jalan sampai retak, jalan raya itu sampai retak. Setahu saya itu sih. Kepikiran gitu, lihat korban ya saya pulang lagi ke Maja ke puskesmas.
diturunin, saya pulang sini, ternyata di tempat saya tinggal juga kena. Bahkan di sana rumahnya roboh. Yang roboh itu 3 rumah, itu rata. Terkait kerusakan material dan korban jiwa, Bapak sepengetahuan Bapak bagaimana Pak, mengenai korban sama bangunan gitu Pak yang rusak? Kalau bangunan rusak banyak. Kalau korban jiwa nggak ada. Korban jiwa kebetulan nggak ada. Cuman korban luka ada gitu. Korban luka ada yang itu yang anak kecil, kebetulan teman saya SD seumuran saya itu terkubur. Terus ada ibu-ibu yang setahu saya waktu itu kan lewat tuh Pak, pakai motor gitu ya, bawa pakai motor, kepalanya kena reruntuhan atap rumah sampai ngeluarin darah. Lumayan ada sih, tapi secara detail berapa orangnya udah lupa lagi, udah zaman dulu gitu. Cuman ada korban luka dan yang korban meninggal ada. Kalau untuk rumah Bapak sendiri, rumah ini apa kena dampaknya Pak? Waktu Kena. Ke tembok belakang aja bolong gitu. Karena udah rumah tua, dulu mau rumah tua. Kalau daerah sini nggak begitu parah. Selain dampak ke bangunan, Bapak sendiri mengalami shock atau kaget atau gimana? Atau ada Shock banget karena waktu itu baru pertama kali merasakan, waktu kecil itu pertama kali merasakan. Sampai masuk rumah tuh takut. Karena apa ya, mungkin emang kata orang tua juga kalau ada gempa itu lebih takut daripada ketemu hantu gitu. Emang mau masuk rumah saya nggak berani, sampai malam itu nggak berani. Mungkin karena kita masih kecil juga, mentalnya belum ini ya, nggak berani masuk rumah. Itu mungkin kalau masyarakat juga kebetulan sampai besoknya itu tidak ada yang berani di dalam rumah. Pada evakuasi, mereka mendirikan tenda. Kebetulan saya sama keluarga di pinggir jalan itu, rumah keluarga pinggir jalan. Jadi berada di halaman rumah, bikin pakai terpal atasnya gitu ya, untuk menghindari gempa susulan. Tapi alhamdulillah seingat saya nggak ada gempa susulan. Itu bener-bener apa, korban yang ketimpa itu di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Ya berhentiin mobil nggak ada yang berhenti ya. Pas saya ke sana lewat, kan mobilnya kosong. Ya. Bawa kolbak, saya putar balik langsung bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ditangani, saya pulang lagi. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdakwa dari kelompok 4 akan
menjelaskan mengenai tugu peringatan yang ada di Desa Cihaur, ada di SDN 2 Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Tugu ini merupakan saksi dan merupakan selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Akbar Faisal, sensor. Badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita berada di Desa Cihaur dan bersama teman-teman saya. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Oke, siap, my bro.